Yuk kembali lagi di channel Programmer Drag and Drop. Ini malam Sabtu ya. Di video kali ini kita sama kayak kemarin, nggak terlalu yang berat-berat, yang ringan-ringan aja. Ya sampai saat ini alhamdulillah video-video kita bisa dinikmati teman-teman, bisa dimanfaatkan. Ya kita senang aja bikin video semacam itu. Yang mau belajar juga, kalau mau masuk grup Telegram ya masuk aja, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi silakan masuk di grup Telegram. Nah, ada 23, jadi di sini serius ya, belajar ya. Contohnya cara untuk memilih template ya, yang berbayar atau yang gratis. Cara-caranya gimana gitu kan. Nah, kita hari ini akan membahas masalah ini. Ini kan ada pertanyaan dari Mas Abu. Mas, kalau masalah tema, pakai tema premium yang berbayar katanya lebih aman daripada kita pakai tema yang gratis yang tersedia di WordPress. Benar apa enggak? Jadi video kali ini kita akan menentukan, ya sedikit belajar bersama tentang bagaimana cara memilih template yang yang gratis tapi aman gitu ya, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Ada lagi yang tanya, Mas gimana cara bikin seperti ini, gimana cara ini, lain sebagainya. Ya alhamdulillah bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke. Nah, jadi begini teman-teman, untuk WordPress sebetulnya kan kalau teman-teman berkunjung bermain-main ke wordpress.org ya, itu di dalamnya sudah banyak sekali template-template gitu ya, banyak sekali tema-tema yang sudah disediakan sebetulnya. Dan memang benar template-template itu juga asik kok, menarik, nggak kalah lah dengan template-template premium. Tapi teman-teman harus bisa menentukan mana template yang kira-kira itu aman dipakai dan mana template yang memang harus teman-teman hindari. Karena tidak semua template itu harusnya sih ketika masuk ke WordPress, sudah direkomendasi seperti ini di WordPress.org, harusnya sudah secure semua. Jadi tapi harus ada yang dipilih. Nah, cara memilih template yang aman ini teman-teman jangan salah, jangan hanya bagus aja. Kalau teman-teman masuk di wordpress.org, itu di sini itu ada populer. Nah, teman-teman bisa tentukan. Dari populer ini diambil dari banyaknya banyaknya template yang sudah dipakai gitu ya, sudah teruji gitu. Contohnya gini, coba kita ambil satu, misalnya ini ya. Nah, untuk menentukan bahwa saya template ini aman, cara pertama teman-teman harus lihat ini, kapan dia terakhir kali update. Karena apa? Karena WordPress, kita sama-sama paham, WordPress itu kan sangat dinamis sekali. Hari ini bisa update, besok bisa update. Tentunya setiap ada update yang baru dari WordPress, dia akan ada perubahan dari sisi sistem atau dari sisi scriptnya atau dari optimasi yang lain. Maka update ini sangat menentukan bagaimana template ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kenapa bisa begitu? Karena banyak yang teman-teman cerita, Bang ini templatenya gratis, ringan, tapi kenapa loadnya berat? Itu dua faktor ya. Faktor pertama bisa karena memang struktur websitenya, bisa dari WordPress-nya ya. Itu ya dari struktur website lah satu itu. Di dalamnya itu ya komponennya bisa plugin-nya terlalu banyak, template-nya nggak pernah diupdate, atau template-nya sudah nggak kompatibel dengan versi WordPress yang teman-teman pakai sekarang. Kayak gitu. Nah, maka yang teman-teman harus cek pertama kali ketika mau install plugin atau install install template, teman-teman harus cek dulu dia terakhir update kapan. Jangan-jangan dia update-nya sudah tidak dipakai gitu ya, sudah sangat-sangat lama gitu. Jangan. Meskipun bagus, saya kira nggak terlalu bisa kita rekomendasikan. Maka teman-teman cek kapan dia terakhir update gitu ya. Setelah itu teman-teman juga cek juga ini berapa kali dia digunakan oleh orang. Tentunya semakin banyak orang yang sudah menggunakan template itu sudah teruji, kan begitu ya, sudah teruji, sudah banyak masukan, sudah banyak bug-bug yang sudah diselesaikan dari forum-forumnya.
Yang ketiga, coba teman-teman cek WordPress versinya ini berapa. Jangan sampai WordPress-nya ini versinya nggak kompatibel dengan yang teman-teman pakai. Kemudian versi PHP-nya. Nah, ini banyak nih. Banyak teman-teman yang gagal instalasi. Banyak teman-teman yang juga gagal update atau gagal impor. Kenapa? Karena versi PHP yang direkomendasi oleh template yang teman-teman gunakan, contohnya ini ya, yang teman-teman gunakan ini kan 7.2. Maka teman-teman juga pastikan di dalam hosting teman-teman menggunakan versi PHP yang 7.2. Jangan sampai versi PHP 5.6 kemudian WordPress-nya sudah nggak kompatibel dengan PHP itu, teman-teman paksa untuk update, pasti tidak akan maksimal. Itu ya. Nah, PHP-nya berapa? Oke. Kemudian yang ketiga, ya nggak tahu yang keberapa tadi. Pokoknya selanjutnya ratingnya teman-teman cek. Nah, kalau ratingnya sudah begini, ini udah 100% oke, bisa teman-teman pakai. Gitu ya. Itu. Nah, itu kalau ada di sini. Nah, kemudian atau kalau teman-teman pengen lihat yang terakhir kali gitu ya. Nah, ini yang baru-baru diupdate, baru diupload gitu ya. Sebenarnya sekarang tuh template sudah cakep-cakep kok. Coba kita cek satu ya. Ini demonya. Demonya di sini biasanya. Jangan ini, teman-teman masuk aja langsung ke demonya. Nah, ini udah cakep banget untuk sekarang. Oh, keren kan? Kita coba cek, Ctrl U. Oke, sip. Nah, udah oke ini. Kita coba cek performa. Ini kan cek aja, cek performa teman-teman, inspect aja, masuk ke sini. Nah, teman-teman cek performanya, desktop aja dulu. Nah, dicek di sini. Kalau performanya oke, install. Jadi sudah cakep websitenya. Nah, buat klien udah bisa dijual 2 juta, 3 juta. Udah untung kalian. Tinggal kipas-kipas aja. Gitu ya. Mantap. Performanya 92, accessibility-nya 96. Nah, sampai 100. Nah, ya udah kayak yang kayak gini-begini nih, ini sudah rekomendasi untuk dicoba. Tapi teman-teman baca dulu ininya. Ini kan baru dipakai 600. Hal-hal yang semacam ini percobaan, tapi nggak masalah kalau mau nyoba. Last update dia Januari. Oke ya, 2021. Jelas sudah aman ya. Oke, versi PHP-nya 5.6. Nah, ini udah masih lama nih. Ini perlu dipertimbangkan meskipun bagus. WordPress versinya 5,1 ke atas. Artinya begini. WordPress 5.1 ke atas, dia itu sudah rekomendasi menggunakan PHP di atas 5,6. Jadi teman-teman bisa coba. Ini keren sih kalau dilihat nih. Performanya aja 92 loh. Accessibility-nya 96. Ini keren banget ini. Ini bisa jadi rekomendasi. Nah, maksudnya seperti itu. Kita kembali lagi ya ke sini. Sebetulnya selain di wordpress.org, teman-teman bisa cari aja. Klik aja di sini. Misalnya website apa gitu, website apa, tampilan website apa. Nanti rekomendasinya pasti banyak. Nah, tapi di dalam sini kita nggak kalah juga kan gitu ya. Nah, ini ya. Ini yang last. Kemudian kalau teman-teman betul-betul custom, benar-benar pengen cari gitu kan. Teman-teman bisa filter. Teman-teman layoutnya mau pakai yang kayak gimana? Yang grid atau yang kolomnya 1, kolomnya 2, kolomnya 3, kolom 4 left. Ini teman-teman bisa checklist aja. Fiturnya teman-teman mau fitur apa? Ya kan? Editor style apa semuanya taruh di sini. Kemudian subjeknya teman-teman pilih misalnya news gitu ya. Oke. Kita filter. Enggak ada filternya. Apply, ini dia. Nah, munculkan rekomendasinya kan. Berarti website yang tampilan ini dia support dengan dengan fitur-fitur yang kalian checklist tadi. Nah, itu juga bisa digunakan untuk referensi gitu ya. Atau teman-teman bisa pakai tag. Contohnya gini, teman-teman pakai Elementor, teman-teman pakai Visual Composer, pakai Divi, pakai apa lain sebagainya. Teman-teman tag aja. Contoh saya tag Elementor di sini. Nah, keluar template-template yang menggunakan Elementor yang sudah kompatibel dengan Elementor yang update terbaru kemarin saya jelaskan itu, maka mereka akan direkomendasi. Oke ya, direkomendasi.
Oke ya. Atau teman-teman mau gunakan kata kunci yang lain seperti contohnya fotografi atau pokoknya yang berbahasa Inggris lah. Banyak ya. Itu. Nah, itu adalah cara-cara untuk menentukan template yang oke, dimanapun itu. Yang saya sangat rekomendasi adalah silakan ambil template yang gratis, yang berbayar, bebas, tapi komponen-komponen yang saya jelaskan tadi jangan sampai lewat. Kalau teman-teman misalnya sembarangan tentang masalah itu, maka yang terjadi banyak bisa kena hacking. Hacking itu bukan berarti orang yang langsung nge-hack website kita, enggak. Kita jangan terlalu sombong lah, website saya di-hack gitu kan, enggak. Itu bot-bot mereka yang dia menyasar secara random ke semua website, mana website ini yang lemah security-nya dihajar sama dia. Nah, ada yang memang betul-betul serius pengen ngehantam website kita. Nah, hal-hal semacam ini kita bisa sedikit membuat meminimalisir lah hal-hal yang terjadi itu, meminimalisir hal-hal yang terjadi tadi kita bisa sedikit meminimalisir dengan teknik-teknik tersebut. Intinya pemilihan template itu bisa langsung teman-teman cari di wordpress.org, teman-teman bisa langsung download. Contohnya saya mau pakai Astra, teman-teman bisa langsung download di sini. Astra ini sudah digunakan oleh 1 miliar, dia bisa teman-teman bisa pakai Elementor, bisa pakai ini bebas kayak gitu ya. Nah, ini bisa dicoba satu-satu, silakan. Makanya begini, kalau teman-teman ketemu dengan klien, ketemu dengan orang, atau teman-teman sendiri yang ingin bikin website, teman-teman tentukan template websitenya seperti apa. Pertama. Yang kedua, list di fitur-fitur apa saja yang akan dimunculkan di website teman-teman. Kedua ya. Yang ketiga, silakan teman-teman ambil ID color website itu. Misalnya teman-teman punya logo warna biru, berarti dominan website akan berwarna biru atau putih, ornamennya biru. Atau logo teman-teman berwarna hijau, berarti nanti turunan warnanya akan ada di situ. Nah, silakan teman-teman filter di sini. Oh, saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini. Kayak gitu ya. Ini yang saya rekomendasi. Bang, kan di luar banyak template-template bagus-bagus, silakan dipakai. Cuman template yang sudah masuk di dalam wordpress.org ini sudah minimal, sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh WordPress tersebut. Gitu ya. Tadi jangan sampai lupa, silakan dilihat di sini. Nah, banyak orang yang bertanya, "Bang, support forumnya di mana?" Ini ada support forum di sini, teman-teman bisa cek apa saja yang sudah diupdate, permasalahan apa saja yang sudah diselesaikan, itu kan. Nah, ini 1 day berarti baru kemarin ya. Hal-hal semacam ini teman-teman harus paham agar nggak salah. Nah, tadi di grup Telegram itu ada yang menanyakan gini, ini tambahan. Bang, gimana cara mengamankan website kita? Gitu ya. Minimal basicnya itu sudah aman gitu ya. Ini. Oh, mana? Satu lagi. Yang atas kali ya. Lupa saya. Ini baru 32 orang, jadi kalau mau join silakan, tapi nggak ada jualan-jualan di sini ya. Sini cuman untuk belajar aja. Apa tadi ya kok ini di atas apa ya? Nah, ini dia. Mas, tips website berbasis web tetap secure ya. Apa ada plugin tambahan? Nih, aku jelasin. Website yang seperti di video sebelumnya, aku bilang kemarin website itu memang basicnya dia sudah sangat secure lah. Ya lumayan. Tapi kalau orang-orang mau niat-niat sih pasti bisa. Cuman dari globalnya dia sudah bagus dulu dalam segi keamanan. Maka teman-teman harus pastikan, 1, harus teman-teman gunakan SSL. Itu penting untuk mengenkripsi dan lain sebagainya. Minimal gratisan dari hosting, minimal. Maksimalnya teman-teman bisa pilih, ada Komodo ini, ada macam-macam sekali. Nah, yang kedua ini teman-teman pastikan pakai plugin security. Dan yang teruji, nanti aku buatkan video cara memilih plugin yang oke. Ada caranya. Nah, yang ketiga, gunakan template yang resmi. Jangan nulet, jangan bajakan, jangan download yang di sembarang tempat. Minimal download di wordpress.org. Minimal di download di halaman dashboard WordPress. Itu ya. Nah, setelah itu pastikan update antara WordPress, core WordPress-nya, template dengan plugin-nya itu sejajar, seimbang. Jangan sampai WordPress-nya versi lama banget, kemudian plugin-nya juga lama banget,
sedangkan PHP-nya terus update. Nah itu nanti akan bermasalah di sisi pasti bermasalah di teknis lah, di teknis banget itu, entah itu loading apa lain sebagainya. Hal-hal semacam itu teman-teman harus antisipasi. Karena apa? Karena teman-teman yang membuat website atau yang jasa pembuatan website, yang dijual itu apa sih? Yang dijual itu kan trust ya, kepercayaan. Jadi kita dijual jasa, artinya jual rasa gitu. Kita mempercayakan Anda atau kamu atau dia untuk membuat website yang saya inginkan, kan gitu. Makanya jangan sampai 1 bulan 2 bulan kehack, jangan sampai 1 bulan lemot, jangan sampai 1 bulan dia memorinya habis. Nah jangan. Jadi ditentukan dari awal. Nanti aku ajari cara untuk ketemu klien seperti apa, cara untuk brainstormingnya seperti apa gitu ya, sehingga kita nggak salah untuk menentukan. Kadang-kadang orang itu gini, Mas terserah aja deh template-nya mau kayak gimana. Nah jangan, itu jebakan Batman. Oke, terima kasih banyak, mudah-mudahan manfaat ya. Lanjut, kalau misalnya ada video-video yang pengen dibikin silakan aja. Yang penting intinya jangan yang berat-berat, suka sakit kepala kita kalau bikin yang berat-berat gitu ya. Udah yang ringan-ringan aja, yang ini yang penting kita bisa bikin tiap hari, nggak terlalu banyak ini. Nah hal-hal semacam itu nanti ditulis aja di kolom komentar. Yang jelas jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tombol merah-merah loncengnya dinyalakan biar ada notifikasi kalau kita buat video terbaru. Terima kasih banyak, salam drag and drop, dan sampai jumpa di video selanjutnya.